Halo semua teman-teman. Nah, kali ini kita akan belajar tentang service locator pattern. Jadi kalau dari namanya berarti ini pencari ya. Jadi eh, pattern yang akan membantu kita mencari service yang dibutuhkan gitu ya. Seperti biasa dalam pola desain perangkat lunak atau desain pattern. Nah, service locator pattern ini biasanya digunakan dalam sistem yang besar ya. Jadi dalam sistem enterprise, biasanya kita tuh melakukan pemisahan decouple antara bagian view atau presentation ya, yang biasanya eh, ber- berupa tampilan eh, layar yang eh, di mana pengguna berinteraksi gitu ya. Kemudian dengan modul bagian service atau bisnis proses atau istilah lainnya controller ya. Kemudian biasanya ada satu bagian lagi yaitu bagian model yang berhubungan dengan penyimpanan datanya gitu ya. Nah, dalam service locator ini jadinya, nah jika modul view itu membutuhkan layanan dari modul service atau dari bisnis proses ya, maka akan digunakan yang namanya service locator pattern. Dia berguna untuk menemukan atau mengakses service yang dibutuhkan di view tersebut, gitu ya. Nah, pada Java Enterprise, pencarian service ini biasanya menggunakan standar yang disebut Java Naming and Directory Interface atau JNDI gitu ya. Nah, jadi pencarian service menggunakan JNDI itu menggunakan prosesnya sebetulnya cukup berat gitu ya. Nah, sehingga kalau kita menggunakan service locator pattern di sini, kita akan menggunakan teknik caching gitu ya. Jadi disimpan di cache gitu ya supaya kita nggak selalu melakukan pencarian terus lewat JNDI-nya itu ya. Sehingga ini akan meningkatkan performance. Nah, nanti di sini ada kelas-kelas yang terlibat. Kita langsung lihat di diagram kelasnya aja ya. Oke, nah diagram kelasnya kurang lebih seperti ini. Di sini pertama kita ya punya ini tuh demonya ya. Jadi ini mainnya. Ceritanya ini adalah klien kita, program tes kita gitu ya. Nah, dia menggunakan di sini service locator. Nah, service locator itu dia menyimpan penunjuk ke case-nya ya gitu berupa objek case yaitu ke sini. Kemudian dia juga memiliki metode get service untuk mengambil service yang dibutuhkan gitu. Nah, dia tuh menggunakan selain menggunakan case tadi, dia juga menggunakan di sini kelas initial context gitu ya. Initial context ini di sini ada lookup. Nah, lookup ini berfungsi untuk mencari service yang dibutuhkan gitu ya. Jadi dia menggunakan di sini ini kotak ini adalah service-service yang tersedia gitu ya. Jadi service ini pertama ada kepalanya dulu berupa interface gitu ya, service. Nah, kemudian service real yang bisa kita lakukannya, bisa kita panggil adalah service 1 dan service 2 gitu ceritanya. Nah, service-nya kita bikin sederhana aja ya. Jadi ada metode getName-nya untuk identifikasi gitu ya nama service-nya. Kemudian ada execute untuk meminta service itu menjalankan service-nya gitu ya. Nah, jadi service locator ini dia kalau dari initial context kalau di case itu belum ada gitu ya, maka dia akan ambil dari initial context dan ke service di sini gitu. Tapi kalau sudah ada, maka dia akan simpan di dalam case di sini gitu. Jadi kalau sudah ada, maka disimpan berupa service list di sini. Kemudian service itu bisa diambil gitu. Dan di sini bisa menambahkan service ke dalam case ini gitu. Jadi kalau sudah terdapat di case, maka service locator tidak perlu melakukan proses yang ke bawah ini lagi gitu ya. Jadi dari dia langsung ambil di case-nya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di kodenya ya. Nah, di kodenya pertama kita punya interface service. Di situ mendefinisikan dua buah metode abstrak, yaitu nama dari service dan metode untuk mulai mengeksekusi
layanan servis yang disediakan tersebut gitu ya. Nah, kemudian contohnya kita misalnya punya servis 1 di sini ya. Kita punya servis 1 dan servis 2. Nah, servis 1 implement dari servis yang di atas. Nah, metode getName-nya dia mengeluarkan nama bahwa dia adalah servis 1 gitu ya. Nah, execute-nya juga kita simple aja ya, cuma ngeluarin tulisan executing servis 1. Ini untuk servis 1. Nah, demikian juga servis 2 ya. Jadi executing servis 2 untuk execute-nya, untuk getName-nya nge-return nama servis 2. Nah, kemudian ini bagian initial context gitu ya. Nah, dia punya metode lookup-nya di sini. Kemudian dia mencari berdasarkan nama yang disuplai di sini sebagai JNDI name gitu ya. Oke, nah dia di JNDI name-nya itu kalau ternyata sama dengan servis 1 gitu, maka dia ceritanya akan mencari dan akan return objeknya ya, servis 1 gitu. Jadi ini kasusnya masuk ke initial context itu kalau service locator-nya kan tidak menemukan di dalam case gitu ya. Jadi ini dibuatkan gitu. Ditemukan dan ceritanya ditemukan dan dibuatkan baru gitu. Nah, kalau namanya adalah service 2, berarti yang diminta adalah service 2, dicari, kemudian di sini dibuatkan service 2. Gitu ya. Jadi ini kemudian di return, dapat service 1 atau service 2. Kalau nggak ketemu dua-duanya ya di return-nya 0 aja gitu. Oke, nah ini adalah bagian case-nya sendiri ya. Ini kelas case-nya. Di case itu ada dia menyimpan daftar service-service berupa list gitu ya di sini. Berupa list dari service. Nah, di konstruktornya ini diinisialisasi berupa array list gitu ya. Jadi services ini adalah berisi array list kumpulan dari service-service yang tersedia gitu ya, yang sudah di case sama kita. Nah, kalau ada yang mau ambil service, get service, dia manggilnya. Nah, dia minta service name-nya apa, maka kita akan cari di daftar service kita gitu ya, yang udah di case ini. Di daftar service, ini akan ditelusuri satu persatu melalui atribut service ini, data service ini gitu ya. Nah, kemudian dia dibandingkan gitu. Jadi kalau namanya sama dengan service name tadi yang dibutuhkan di sini ya, sama dengan service name, nah berarti kita ketemu gitu di dalam services ini sudah ada service yang diminta di sini gitu ya. Nah, jadi kalau ketemu dia di return service-nya gitu. Return service-nya yang sudah di case gitu ya, objeknya. Nah, di sini di return service-nya. Berarti ketemu yang service yang dicari itu di dalam salah satunya sudah terdaftar gitu ya. Nah, tapi kalau sampai terakhir nggak ketemu ya kita return-nya 0 aja gitu. Nah, kemudian di sini juga supaya case-nya ini efektif kan berarti kita harus perlu bisa nambahin ya. Jadi kita bisa nambahin service, add service ke dalam case-nya tersebut. Ya, jadi ini ada service baru yang diterima di sini. Nah, pertama kita kasih penanda ini ya, exist to false. Jadi dianggap service baru ini emang belum ada gitu ya. Nah, kita pastikan dulu telusuri ya. Jadi supaya kalau sudah ada jangan sampai dimasukin lagi gitu kan. Kita cek dulu. Nah, kita cek, telusuri satu persatu service ini dari daftar services yang sudah kita punya. Nah, kalau dari service ini, kemudian diambil ya ini nama ya dari new service ini, diambil namanya itu adalah ternyata sama equals gitu ya, berarti exist-nya true gitu ya, berarti service-nya sudah ada gitu. Kita mau nambahin service baru, ternyata service-nya udah ada gitu ya, di sini true. Nah, jadi di sini kalau tidak exist, jadi kalau belum ada aja gitu ya, kita lakukan ini. Nah, berarti kalau belum ada, kita masukin service yang baru ini ke dalam services, ke dalam daftar service kita gitu. Jadi terjadi penambahan gitu ya. Tapi tadi kalau di sini ternyata sudah ada, ya dia tidak akan ditambahkan. Oke, nah bagian paling pentingnya ada di sini nih, service locator. Oh, selain case-nya tadi ya.
Jadi ini penunjuk, dia tahu case-nya tuh yang mana gitu ya. Nah, dalam hal ini sih langsung diinisialisasi di sini ya. Ini teman-teman mestinya masih ingat di OOP dasar ini static initializer ya. Jadi kita di sini punya atribut statik yang kita inisialisasi di dalam sini gitu ya, dikasih nilai awal. Yaitu dalam hal ini kita bikin objeknya gitu ya. Nah, di sini kemudian kita punya metode getService-nya di service locator ini. Mencari service dengan nama tertentu di sini, nanti yang di-return adalah service-nya gitu ya. Nah, pertama dia akan cari dulu di case ke sini gitu. Jadi dia akan cari JNDI name ini dengan memanggil metode getService yang ada di dalam case. Nah, kalau ternyata ketemu, berarti kita dapat objeknya di service ini gitu ya. Jadi di service ini, kalau tidak sama dengan 0, berarti kita dapat objeknya tadi kan berhasil, maka tinggal kita return service-nya. Berarti service yang diminta di sini dengan memberikan nama JNDI-nya berhasil kita temukan di dalam case, kita return. Berarti cukup sampai di sini gitu. Dalam case sudah ada gitu. Nah, tapi kalau ternyata ini lewat, berarti service-nya sama dengan 0, artinya di case nggak ketemu gitu kan. Nah, berarti ini berarti service yang belum ada di case, belum harus kita ambil. Nah, makanya kalau begitu kita bikin objek dari initial konteks ini berupa konteks, kemudian dari konteks ini kita panggil metode lookup-nya. Nah, kita cari berdasarkan nama service yang diinginkan, JNDI name-nya tadi. Gitu ya. Nah, jadi ini di sini beneran dicari ke dalam daftar service yang ada gitu ya. Nah, nanti kalau di sini berhasil, maka di service 1 itu dapat objeknya gitu ya, objek yang dibuatkan dari hasil lookup di sini gitu ya. Ketemu dan dibuatkan objeknya diterima di sini gitu. Nah, berarti service ini belum ada di dalam daftar case gitu ya. Maka kita masukin ke dalam daftar case service 1 yang baru ini gitu supaya nanti ketika dipanggil lagi tidak perlu masuk ke sini gitu ya, tidak perlu melakukan lookup ke JNDI ini tapi cukup ke sini ke case di atas. Jadi dimasukin ke case, kemudian juga di return ke yang memintanya. Itu ya. Oke. Nah, di sini kita coba ya di demonya, kita mainnya. Ya, pertama kali kita bikin service locator get service 1 ya. Kita minta service 1 gitu ya. Di sini ke service locator. Nah, kemudian dilakukan execute. Nah, kita lihat ya, karena ini pertama kali berhasil nggak menemukan dari case gitu ya. Kita lihat outputnya. Nah, dia looking up and creating. Oh, ternyata di create di sini ya. Jadi karena di case itu nggak ketemu gitu ya. Jadi dia dibikin di new service 1, kemudian dieksekusi gitu ya. Sampai di sini. Jadi berarti ini dia ngambil dari daftar service, kemudian bikin objeknya, kemudian dieksekusi. Jadi di case belum ada gitu ya. Nah, kemudian kita nyoba lagi service di sini. Kita ambilnya butuhnya service 2 sekarang gitu ya. Kemudian dieksekusi di sini. Kita lihat di outputnya. Nah, ternyata ini juga di lookup. Nah, di create juga ya. Di create juga service 2 tuh di dalam case juga belum ada gitu. Kemudian dieksekusi gitu. Nah, sekarang kita minta lagi service ini. Kita minta lagi service 1 lagi gitu ya. Kalau kita lihat tadi kan udah pernah minta di atas ya. Nah, kalau udah pernah diminta, sekali aja dia diminta, dia akan dimasukin ke dalam daftar case gitu ya. Sekarang kita coba minta lagi, kemudian dieksekusi. Kita lihat. Nah, returning case service 1 objek. Nah, berarti dengan cara ini dia dapat objeknya dari daftar case gitu. Sehingga dia tidak perlu melakukan lookup ke JNDI dan create yang baru gitu ya. Tidak perlu dia create yang baru karena sudah ada. Dan ketika dieksekusi juga berhasil ya, sama seperti yang di sini berhasil. Nah, di sini juga kita coba lagi untuk service 2, apakah bisa dapat dari case atau dia harus create new gitu ya, kemudian eksekusi. Nah, ternyata ini juga sama, yang di return adalah hasil dari case gitu ya.
Nah, berarti berhasil dapat dari case, kemudian dieksekusi. Nah, jadi teman-teman lihat dari sini, eh, yang dua yang awal itu karena di case belum ada gitu ya, maka dia akan eh, lookup JNDI benar-benar ke daftar servisnya dan servisnya dibuatkan gitu ya. Nah, tapi begitu dia sudah masuk ke case, maka prosesnya cukup sampai di sini aja. Dia mencari di daftar case ada, maka pergunakanlah yang dari case tersebut gitu ya, objeknya. Dieksekusi juga hasilnya sama kan, seperti yang atas tadi. Gitu. Nah, itu jadi kalau inilah yang service locator pattern. Nah, kalau teman-teman ingat sebelumnya kita juga pernah belajar eh, yang mirip dengan ini. Namanya yang business delegate pattern kan, itu juga sama. Jadi mendelegasikan kebutuhan akan proses bisnis gitu. Sama seperti ini dari view dia mengakses ke bagian bisnis proses gitu. Nah, cuma yang business delegate dia akan selalu mengambil dari service apa mengambil mengcreate gitu ya service yang ada di bisnis layer itu gitu. Jadi dia tidak menggunakan case gitu. Kalau di sini kita sudah menggunakan case sehingga bisa lebih efisien ya. Tuh, jadi service locator ini mirip dengan business delegate, tapi service locator sudah mendayagunakan sistem teknik case catching gitu ya, sehingga tidak selalu perlu mencari eh, melakukan pencarian servisnya menggunakan Java Naming and Directory Interface JNDI gitu ya. Kenapa JNDI itu bisa berat? Karena secara konsep JNDI itu bisa mencari servis di mana saja gitu. Bisa ada di lokasi server yang sama misalnya. Nah, berarti kalau itu sebetulnya nggak masalah ya karena dekat gitu. Bisa juga JNDI itu memperoleh servisnya ternyata melalui jaringan gitu, lewat internet gitu. Jadi servisnya itu tersedia ada di server lain misalnya seperti itu. Itu bisa terjadi gitu ya sehingga pasti itu prosesnya berat seperti itu. Oke. Jadi service locator finds the right service for you dan bisa ditambah catatannya dengan pertolongan sistem catching gitu ya. Case. Nah, terima kasih teman-teman.